Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda semua. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama Ibu Tria Gusvianti SPD. Ibu akan mengajar pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk 1 tahun ke depan. Sebelum kita mulai, selamat kepada Ananda semua telah naik di kelas 8. Semoga di kelas 8 ini Ananda semua semakin baik dari segi prestasi dan juga perilaku. Mungkin untuk semester ini kita harus bertatap muka secara online dulu ya. Semoga dengan selesainya pandemi ini kita bisa bertatap muka secara langsung. Amin. Oke. Untuk materi pertama ini kita akan masuki tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara. Kalau mengenai Karta Pancasila sudah tahu dong ya, dari kelas 7 juga sudah belajar tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang kita tahu ada 5 dasar ya kan. Ada yang masih lupa dan masih ingat ya. Oke. Selanjutnya kita masuki sebagai apa sih itu Pancasila sebagai dasar negara. Tuh, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila itu sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sama ketika kita berdiri, kita memiliki dasar, yaitu dasarnya pondasi kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sebagai warga negara itu harus sesuai dengan Pancasila. Atau juga dikatakan bahwa di situ kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat. Oke, selanjutnya Pancasila itu juga disebut dengan falsafah negara atau ideologi negara. Berarti mengatur pemerintahan negara dan segala penyelenggaraan negara. Atau juga ada dikatakan seperti kaidah negara yang fundamental. Berarti kaidah yang paling penting. Berarti segala sesuatu itu harus berdasarkan dengan Pancasila. Oke. Lalu yang kedua, submaterinya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup itu berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup, di mana aturan-aturan itu semua harus sesuai dengan Pancasila. Contoh itu Pancasila sebagai pandangan hidup, yang pertama itu sebagai tujuan. Tujuan berarti tujuan kita bernegara, tujuan misalnya contohnya Ananda semua mau sekolah, otomatis ada peraturan-peraturan yang harus ditegakkan, seperti misalnya harus memakai seragam, atau misalnya harus masuk kelas tepat waktu. Sama seperti itu, ketika kita dalam suatu tempat kita harus mengikuti peraturan yang berlaku. Sama seperti itu, karena Pancasila adalah dasar negara kita. Oke. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi ini bisa berarti seperti itu, berasal dari kata aktual yang berarti betul-betul ada atau terjadi. Artinya Pancasila itu kita lakukan benar-benar dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh, Pancasila ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh kita lakukan yaitu beribadah. Contoh sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, itu merupakan pengamalan sila-sila Pancasila sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu ya. Untuk buku digital sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Tolong kepada Ananda dibaca bukunya, jangan dibawa tidur saja. Atau mungkin yang punya kakak atau abang bisa minjam, punya buku abang atau kakak kelasnya, atau yang punya rezeki lebih boleh beli, harga tidak sampai 30.000 ya di toko buku terdekat. Jadi kesimpulan pelajaran kita ini bahwa Pancasila itu sebagai pandangan suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Oke. Ada Tugasnya yaitu sebutkan 10 contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menggunakan helm ketika berkendara sesuai dengan peraturan lalu lintas. Berarti sehari-hari yang kita lakukan. Bisa juga
menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Boleh, karena itu sesuai dengan sila-sila Pancasila ya. Jadi dikumpulkannya sebelum pertemuan selanjutnya. Contoh, berarti 1 minggu ya waktunya. Terus tugas ini dikumpulkan itu via Google Classroom. Jadi apabila ada temannya yang belum masuk ke kelas, silakan aja, ayo kita masuk ke kelas. Ibu tidak terima tugasnya dikumpulkan di WA ya. Karena kalau kumpulkan di WA itu kadang bakal tidak terbaca, tertutup. Oke? Jangan lupa sudah selesai materi ini, tolong dibaca bukunya dan juga tugasnya dikerjakan. Jangan lupa lagi absensi. Absensi itu biasanya itu di Google Classroom ya, absensi yang sebenar-benarnya. Tapi kenapa tapi kenapa linknya Ibu bagikan di WA? Karena link Ibu bagikan di WA itu untuk mengingat Ananda semua bahwa absensi sudah ada di Google Classroom ya. Sebenarnya grup WA kita itu digunakan hanya untuk saling mengingatkan. Tugas absensi itu tetap di Google Classroom. Dan ketika absensi cukup kamu klik linknya saja. Jangan di komentar, karena di komentar itu biasanya tidak terbaca sama Ibu. Kalau di link itu semua sudah terekam. Dan apabila setelah kamu absensi 1 kali, tidak perlu berulang kali karena itu sudah otomatis terekam ya. Untuk pengumpulan tugas, bagaimana Bu mengumpulkan tugasnya? Biasanya tugas ini ada di bagian tugas kelas. Jadi ketika kamu kumpulkan itu, Bu, kumpulkannya nulisnya di buku atau di Microsoft Word di handphone, terserah mana enaknya. Boleh tulis di buku, di kertas, lalu kamu foto itu kamu lampirkan, karena nanti ketika mengumpulkan tugas itu nanti ada tuh melampirkan file. Jangan lupa klik serahkan, karena kalau belum diklik serahkan maka tugasnya tidak terkumpul. Kalau ada pertanyaan silakan japri Ibu ya WA. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.